Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Z2H Insight Channel. Apa kabar semuanya Sobat Hero? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Jika kita membicarakan tentang beberapa literatur sejarah, terutama literatur sejarah dalam agama Islam, tentu akan ada banyak sekali beberapa sejarah-sejarah yang perlu diungkapkan dan perlu diklarifikasi. Karena sampai saat ini masih menjadi misteri. Salah satunya adalah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Siapa sebenarnya mereka dan seperti apa mereka, ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi Al-Quran hanya menyebutkan sifat-sifat dari kaum atau suatu bangsa yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj itu. Pada episode kali ini kita akan sedikit membedah dan membahas tentang siapakah sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj itu. Jadi jangan skip videonya, kita belajar bersama dan seperti biasa kita putar dulu intronya. Wabarakatuh. Saya Sofi dari Miss Jatim Fair 2019. Jangan lupa dukung terus channel dari Z2H, insert videonya sebanyak-banyaknya dan jangan lupa sekarang juga like, comment, and subscribe. Terima kasih. Di dalam beberapa literatur sejarah, terutama literatur sejarah peradaban Islam atau sejarah Islam, kita akan menjumpai sebuah identitas kaum atau bangsa yang sangat misterius hingga saat ini. Bangsa tersebut dikenal dengan Ya'juj dan Ma'juj atau kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dalam bahasa Ibrani, mereka disebut dengan Gog and Magog. Lantas siapakah mereka? Benarkah mereka berasal dari suatu bangsa atau suatu kaum? Dan seperti apa mereka itu? Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menyebutkan mereka itu sifat-sifatnya saja. Jadi Al-Quran tidak menyebutkan mereka dari mana, asal-usulnya dari mana. Al-Quran hanya menjelaskan sifat-sifat mereka. Di mana sifat-sifat mereka menurut Al-Quran adalah suka mengganggu, suka merusak, suka menyakiti, dan membuat keonaran di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj sendiri dalam Al-Quran disebutkan dalam dua surat. Yang pertama terdapat di surat Al-Kahfi, kemudian yang kedua terdapat di surat Al-Anbiya. Menurut versi surat Al-Kahfi, Ya'juj dan Ma'juj itu suka mengganggu kaum-kaum yang ada di sekelilingnya. Diceritakan ada suatu kaum yang tinggal di antara dua pegunungan. Tidak disebutkan tempatnya di mana, tetapi Al-Quran menjelaskan ada suatu kaum yang tinggal di antara dua pegunungan, yang mana kaum tersebut selalu saja diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Hingga suatu hari ada seorang raja yang bernama Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain kalau dalam versi sejarah adalah seorang raja yang sangat kuat, yang memiliki bala tentara yang sangat kuat. Kemudian mereka gemar sekali mengadakan perjalanan-perjalanan untuk menyebarkan kebaikan. Hingga suatu saat Raja Zulkarnain dan pasukannya menjumpai ada suatu kaum yang ditindas oleh kaum yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Hingga Raja Zulkarnain menghadapi pasukan yang bernama Ya'juj dan Ma'juj itu, tapi pada saat itu Raja Zulkarnain tidak bisa mengalahkan mereka. Hingga Raja Zulkarnain memutuskan agar membuat sebuah tembok pembatas untuk mereka. Jadi mereka dikurung. Disebutkan bahwa tembok mereka terbuat dari campuran tembaga, sangat tebal. Agar Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar dan tidak bisa mengganggu kaum-kaum yang ada di sekitarnya lagi. Itu kalau dari surat Al-Kahfi. Sedangkan menurut surat Al-Anbiya, suatu saat Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar dari kurungannya atau dari temboknya. Dikisahkan hari demi hari mereka selalu mengikis tembok itu, dan ketika mereka sudah keluar nanti itu menandakan bahwa dunia sedang kacau balau. Artinya ketika mereka sudah keluar entah kapan itu dunia akan menjadi kacau balau lagi. Mereka dikhawatirkan akan menjadi kaum yang merusak lagi, dan mereka akan dikhawatirkan bisa mencelakai kaum-kaum yang ada di muka bumi. Itu kalau dalam versi Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak menjelaskan asal-usul mereka dari mana,
kemudian ciri-cirinya seperti apa. Al-Quran hanya menjelaskan bahwa mereka mempunyai sifat-sifat yang sangat jelek dan sifat-sifat yang suka mengganggu, bahkan suka merusak. Terdapat beberapa pendapat-pendapat yang mengatakan asal-usul mereka. Salah satunya adalah pendapat yang mengatakan bahwa sebetulnya mereka adalah dari bangsa manusia. Jadi seperti kita. Pendapat tersebut menurut beberapa ahli tafsir Al-Quran. Jadi ada sebuah riwayat hadis yang mengatakan bahwa Nabi Nuh itu memiliki 3 orang anak. Sebetulnya Nabi Nuh itu memiliki 4 orang anak, yaitu yang pertama ada Sam, ada Ham, ada Yafis, dan juga ada Kan'an. Tetapi Kan'an itu tidak akan kita bahas pada episode kali ini, karena Kan'an itu adalah anak Nabi Nuh yang membangkang, yang tidak menuruti kehendak ayahnya, sehingga Kan'an itu tewas ketika peristiwa banjir yang menyerang kaum Nabi Nuh pada masa lalu. Jadi Nabi Nuh hanya menyisakan 3 orang anak, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Siapa itu Ham? Ham itu adalah nenek moyang atau cikal bakal bangsa Arab. Kemudian Ham itu adalah cikal bakal atau keturunan bangsa Sudan, dan juga Yafis. Yafis itu adalah keturunan atau cikal bakal dari orang Turk. Nah, kemudian dikatakan menurut beberapa ahli sejarah atau ahli riwayat hadis maupun Al-Quran bahwa besar kemungkinan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah keturunan anak Nabi Nuh yang bernama Yafis. Di mana Yafis itu adalah cikal bakal atau keturunan-keturunan yang akan menghasilkan bangsa-bangsa Turk. Di mana bangsa Turk itu adalah bangsa Turkmenistan. Ini mengindikasikan bahwa bisa saja, ini bukan menurut saya ya, ini menurut para ahli sejarah, bisa saja Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa Mongolia. Mengapa demikian? Karena bangsa Mongolia itu bangsa yang ada di utara Asia, kemudian mereka itu suka mengganggu bangsa-bangsa yang lain. Kita mengetahui kalau bangsa Mongolia itu adalah bangsa-bangsa yang suka mengadakan peperangan. Mereka memang kejam, kemudian mereka tidak kenal ampun, mereka tidak kenal kasih sayang. Jadi bangsa Mongolia itu sangat-sangat kejam pada masa lalu. Bangsa-bangsa yang lain itu bisa ditaklukkan dengan mudah oleh bangsa Mongolia. Kemudian mereka itu bertempat di utara Asia, jadi tempat mereka itu memanjang antara pegunungan Tibet hingga daerah Turkmenistan. Itu berdekatan dengan Kazakhstan. Ini kalau kita mengambil keturunan atau sampel dari anak Nabi Nuh yang bernama Yafis, yaitu menjadi cikal bakal bangsa yang disebut bangsa Turk atau Turkmenistan. Nah, kita kembali kepada bangsa Mongolia. Benarkah bangsa Mongolia itu adalah Ya'juj dan Ma'juj di masa lalu? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa bangsa Mongolia itu, bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu ciri-cirinya disebutkan oleh Nabi Muhammad. Ciri-cirinya adalah mereka memiliki muka yang lebar, kemudian mata yang sipit, kulit yang putih, dan ada rambut yang memutih di atasnya. Ini kalau kita klarifikasi ciri-cirinya, jadi sebetulnya kalau mereka adalah kulit putih, kemudian mata sipit dan muka yang lebar, itu berarti sangat besar kemungkinan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa Mongolia. Karena memang bangsa Mongolia sendiri adalah keturunan dari mata yang sipit. Mereka adalah bangsa yang hidup di kawasan Asia bagian utara. Jadi mereka kawasannya sangat luas sekali dari pegunungan Tibet hingga mendekati daerah-daerah yang disebut Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan seterusnya. Di mana pada masa lalu bangsa Mongolia itu adalah bangsa yang sangat kejam. Kita mengetahui sendiri bahwa menurut sejarah bangsa Mongolia sangat bisa menyerang bangsa-bangsa yang lain. Bayangkan saja, mereka bisa mengalahkan kekaisaran Turki, kemudian mereka bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam yang pada masa lalu sangat besar, dan seterusnya. Jadi mereka sangat kejam. Besar kemungkinan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa Mongolia. Tetapi itu hanya perspektif sejarah ya. Itu hanya perspektif sejarah, tetapi sampai saat ini masih dikaji. Benarkah bangsa Mongolia itu adalah Ya'juj dan Ma'juj? Karena menurut beberapa penelitian memang bangsa Mongolia pernah tinggal di kawasan Asia Utara. Sedangkan kalau menurut beberapa ahli tafsir seperti ulama yang bernama Buya Hamka, Ya'juj dan Ma'juj itu hanyalah sebuah simbolik saja
Artinya apa? Artinya simboliknya adalah kekerasan-kekerasan yang terdapat pada manusia di masa depan. Sehingga kalau kita tarik kepada zaman sekarang, mungkin Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada, tapi Ya'juj dan Ma'juj itu mungkin adalah kita sendiri yang memiliki sifat dengki, sifat iri hati, sifat ingin menang segalanya, ingin menguasai segalanya, kemudian harus dibentengi dengan tembok yang kokoh yang bernama keimanan. Itu kalau menurut versi Buya Hamka. Tetapi yang menarik adalah Ya'juj dan Ma'juj itu sebetulnya sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad. Jadi ada sebuah hadis. Saya ulangi kembali bahwa hadisnya itu entah itu hadis sahih, entah itu hadis hasan, entah itu hadis dhaif, tetapi yang jelas kalau Nabi itu pernah mengatakan, berarti ada beberapa sahabat atau katakanlah satu sahabat minimal yang pernah mendengar Nabi mengatakan seperti itu. Jadi ciri-cirinya menurut hadis tersebut bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu memiliki karakteristik wajah yang lebar, kemudian memiliki mata yang sipit, berkulit putih, dan di atasnya terdapat uban atau rambut yang putih. Sehingga ini mengindikasikan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah manusia biasa, tetapi mereka pernah hidup di masa lalu berdasarkan keterangan hadis tersebut. Dan kalau kita mengenali ciri-cirinya bahwa orang yang memiliki mata sipit dan berkulit putih itu sebetulnya adalah orang Cina. Sedangkan bangsa Mongolia itu kan mirip-mirip dengan orang Cina. Jadi mereka sipit, kemudian kulitnya putih, dan suka mengganggu bangsa-bangsa yang lain di masa lalu. Sehingga besar kemungkinan Ya'juj dan Ma'juj atau Gog and Magog dalam bahasa Ibrani adalah bangsa Mongolia. Yang memang dulu-dulunya mereka sangat kejam, sangat beringas, tidak kenal ampun, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, di manakah benteng mereka, di manakah tembok Ya'juj dan Ma'juj itu yang dibangun atau dibuat oleh Raja Zulkarnain itu? Ini akan kita bahas pada episode sebelumnya. Ini akan kita bahas pada episode selanjutnya maksud saya, sampai belepotan ini. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, bisa memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat untuk kita semuanya, agar kita selalu mendalami dan mencintai ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bisa memetik pelajaran dari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.